Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini adalah hasil pemotongan rumput di kebun kami ini. Nah ini daripada dibuang, mending kita manfaatkan menjadi pupuk kompos ya. Untuk yang rumput ini kita ngincer adalah N-nya, kandungan nitrogennya. Jadi nanti bisa pengganti pupuk urea. Ini perlu kita fermentasikan dulu supaya lebih cepat dalam pelapukan. Nah, bahan-bahannya apa aja? Yang pertama jelas adalah nih potongan rumputnya ya. Potongan rumput usahakan yang posisinya dijemur dulu. Artinya sih kalau bisa setelah dipotong dibiarkan dulu, bisa 1 minggu atau mungkin 3 hari lah ya. Posisinya dia akan mengering. Nah, ketika dia kering nanti proses fermentasinya akan berjalan maksimal. Kemudian yang kedua kita butuh yang namanya di sini bakteri pengurai. Kita menggunakan E4 ya. Di sini adalah ada kandungannya itu Lactobacillus sama Saccharomyces. Itu emang digunakan ditujukan untuk mengurai bahan organik ini. Oke, lanjut yang kedua ini adalah kita butuh yang namanya tetes tebu atau gula atau larutan apapun lah yang manis. Ini tujuannya adalah untuk sebagai makanan dari mikroorganismenya. Jadi dia menambah energi sehingga nanti proses buat pelapukannya akan berjalan maksimal. Lanjut lagi adalah ini bahan tambahan aja. Kita menggunakan dedak ya, dedak yang halus. Ini opsi aja, nggak ada pun nggak apa-apa sebenarnya. Ini dedak fungsinya ini menambahkan energi kepada mikroorganisme sehingga dia dalam proses percepatan untuk mengurai dari limbah organik ini bisa berjalan secara maksimal. Oke, langkah-langkahnya kita coba mulai ya. Yang pertama ini ada air secukupnya aja. Yang pertama kita campurkan dulu mikroorganisme. Ya kalau dosisnya sendiri sih ini nggak ada dosis standar. Nah, kita coba pakai 2 tutup aja. Semakin banyak sebenarnya akan lebih cepat proses fermentasinya ya. Kita coba pakai 2 tutup aja. Nah, seperti ini ya, larutannya warna coklat ya. Ini adalah mikroorganisme dari E4 buatan Jepang. Kemudian kita masukkan di sini adalah tetes tebunya. Tetes tebu. Nah, ini sekali lagi tetes tebu itu larutan gula. Ini adalah bisa dikatakan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. Oke, cukup. Kemudian kita ratakan dulu, kita aduk. Oke, nah seperti ini. Oke, lanjut. Nah ini supaya ini sebenarnya kalau bakteri di dalam E4 itu dalam kondisi tidak aktif. Dia aktif ketika kita campurkan dengan gula. Nah sambil nunggu dia aktif ya, kita mau coba lakukan penataan dulu di bahan yang akan kita fermentasi. Nah ini kita buat dasaran dulu ya. Jadi seperti ini kita masukkan. Ini tempatnya kita menggunakan planter bag 150 liter. Oke, seperti ini ya, sekitar tebal kira-kira ya 3 sentian lah, 3 sentian lebih lah, boleh nggak apa-apa. Nah kemudian kita padatkan benar-benar padat ya. Kemudian kita taburkan dengan dedaknya ya. Nah, ini dedaknya kita taburkan merata aja. Nah ini fungsi dedak ini sebenarnya sih untuk menambah penguat aja, nggak ada pun sebenarnya nggak apa-apa. Oke, nah, terus kemudian kita masukkan larutan yang udah kita campur tadi. Nah, dikit aja merata, asal merata ya. Nah ini air ini udah ada mikroorganismenya ya. Nanti dia akan mengurai bahan-bahan organik yang ada di dalam wadah ini. Kemudian kita lanjut untuk buat lapisan kedua. Nah, prosesnya sama dengan lapisan pertama. Jadi sekitar buat lapisan antara 3 sampai 5 cm. Kemudian nanti ditaburin sama dedak. Tambah lagi mikroorganismenya. Terus sampai dengan terisi penuh. Kita skip aja dulu ya supaya durasinya tidak terlalu panjang. Nah, ini kita sudah buat lapisan sekitar setengahnya ya. Jadi seperti ini. Ini tadi sekitar udah sampai ada 4 lapisan. Kita lanjutkan sampai wadahnya terisi penuh. Kita skip kembali ya. Ini sudah hampir 3/4 yang kita terisi. Ada sekitar 6 sampai 7 lapisan tadi.
Kita isi sambil benar-benar penuh ya. Nah, ini sambil menunggu penuh, kami coba jelaskan di sini bahan yang kita gunakan. Kita menggunakan di sini adalah E4. Sekali lagi, E4 itu adalah bakteri pengurainya, atau mungkin yang bisa dikatakan mikroorganisme untuk mengurai. Nah, dia punya kemampuan untuk mengurai bahan-bahan organik sehingga nanti dia lapuk dan siap untuk digunakan sebagai pupuk. Nah, semisal kita nggak ada E4, itu bahan apa yang buat pengganti? Bisa gunakan Yakult. Yakult juga di situ ada bakteri untuk mengurai. Ada juga kita bisa menggunakan Moltape. Kita juga bisa menggunakan leri atau cucian beras kalau bisa yang pertama. Terus yang ini adalah molase ya. Molase itu adalah saripati dari tetes tebu, dari penggiliman tebu. Di sini dia berfungsi sebagai pemanis. Pemanis ini karbohidrat, glukosa. Dimana di sini digunakan sebagai tenaga dari mikroorganisme ini dalam bekerja atau beraktivitas. Sumber makanan lah bahasanya. Nah, kalau yang ini adalah opsi. Ini adalah dedak halus. Ya, ini kan kandungan B1-nya juga banyak. Jadi nanti hasil akhir dari fermentasi nantinya tadi itu kandungan B-nya di sini juga udah tercukupi ya. Ini opsi aja, opsional aja. Kalau ada lebih bagus, enggak pun nggak apa-apa. Sebenarnya kalau misal kita biarkan pun, ini juga bahan-bahan organik itu akan terurai dengan sendirinya. Cuman prosesnya butuh waktu lama, bisa berbulan-bulan. Biasanya tuh 6 sampai dengan 8 bulan dia akan menjadi pupuk. Nah, untuk mempercepat itu solusinya adalah kita gunakan bakteri mikroorganisme untuk mengurai, sehingga ini akan mempercepat proses pelapukan dan siap digunakan sebagai pupuk. Itu sedikit pengetahuan mengenai fermentasi ya. Oke, kita lanjut ya, kita skip. Ini juga ada hasil dari pemotongan rumput sekitaran 1 minggu ya, udah kering sebagian. Kita juga lakukan fermentasi. Ini kita siapkan wadah. Oke. Nah, bahan-bahan organik yang bisa difermentasi itu adalah bahan-bahan yang bisa ya, yang pertama adalah organik ya. Hindari kayak ada campuran plastik seperti ini nih, kita harus buang. Atau mungkin campuran karet atau mungkin bahan-bahan lain yang nggak bisa lapuk, nanti kita pisahkan saja. Bisa juga hasil dari pemangkasan dari beberapa daun, daripada jadikan sampah mending kita gunakan buat bahan pupuk ya, kita dengan cara fermentasi seperti ini ya. Jadi pemangkasan itu kan biasanya daun-daunnya itu yang yang dihasilkan kan lumayan banyak, daripada jaringan sampah dibuang ya, jadikan pupuk aja. Jadi kalau misal kok tempatnya jumlahnya nggak besar ya, kita sesuaikan aja. Kalau besar wadahnya besar, kalau emang kok dia nggak terlalu banyak ya, karung pun atau mungkin plastik pun bisa. Ini tadi yang kita gunakan wadah styrofoam ya, karena styrofoam ini udah ada tutupnya, akhirnya kita manfaatkan. Nah, tadi ini syaratnya harus rapet ya, seperti ini rapet. Nah, di atasnya supaya dia ada tekanan ke bawah, kita tempatkan aja di sini adalah tambu lampot sesuai dengan kekuatan styrofoamnya ya. Nah, ini prosesnya berjalan antara 1 sampai 2 bulan ya. Dicirikan nanti dia udah lapuk, artinya tuh warnanya udah jadi hitam, kemudian dia lunak. Satu lagi dia itu sudah ada kayak aroma bau tapenya dia. Untuk yang planter bag masih dalam proses, kita skip. Ini yang kita tempatnya planter bag 150 liter juga sudah terisi penuh ya. Ini di atasnya wajib kita tutup, karena fermentasi itu kuncinya dia harus kedap udara. Lubang-lubang yang ada di dalam planter bag tadi kanan kirinya harus juga ditutup seperti ini ya. Di atasnya kita berikan beban supaya tidak terjadi kebocoran. Ampak jauhnya ada 2. Oke, demikian tutorial cara membuat kompos dari dedaunan ataupun hasil dari potongan rumput. Semoga menjadi inspirasi dan semoga bisa bermanfaat dari kami. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.